karena tenggorokan gatal, mual dan lainnya itu ya diakibatkan juga karena faktor makanan juga teman-teman. Jadi untuk penyembuhannya teman-temannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Epran Yunizar Satria di channel YouTube Ustadz Epran. Nah, di sini masih membahas tentang asam lambung GERD anxiety atau anxiety yang berujung ke asam lambung GERD, teman-teman ya. Nah, sebelum memasuki videonya, alangkah baiknya saya disclaimer terlebih dahulu bahwasanya saya ini bukan dokter, saya ini bukan psikiater, saya juga bukan orang yang hanya sekedar berbicara saja. Di sini saya pure, saya sharing tentang pengalaman yang sudah saya alami, yang sudah saya rasakan, dan yang sudah saya lewati terkenanya asam lambung GERD anxiety ini, baik itu dari awal-awal horor-horornya hingga proses penyembuhan. Alhamdulillahnya sampai saat ini saya sudah sembuh, teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman juga tetap semangat, bahwasannya semuanya ini hanya sensasi saja, semuanya ini hanya overthinking kita saja. Yakinlah semuanya akan baik-baik saja, bahwasanya kita perlu sabar, kita tetap semangat, dan yang pastinya tetap jalani yang namanya pola-polanya, ikhtiar jasmani, dan yang paling penting yaitu ikhtiar rohani kita, teman-teman. Yakinlah semuanya akan baik-baik saja dan sembuh, teman-teman ya. Nah, seperti biasa teman-teman ya, di channel YouTube saya ini ada dua pembahasan atau dua tema yang saya angkat tentang asam lambung GERD anxiety ini, yaitu pertama, saya memotivasi kalian semuanya untuk bahwasannya tetap semangat, tetap bangkit, dan yakinlah semuanya akan baik-baik saja dan sembuh. Yang kedua, saya menjawab komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah komentar, baik menyampaikan keluhan, baik menyampaikan seluruh masukan-masukan yang saya terima, teman-teman ya, dan saya akan menjawabnya di kolom komentar, atau saya buatkan videonya secara langsung seperti ini, teman-teman ya, atau seperti biasanya yang sudah saya upload. Banyak sekali teman-teman yang sudah bertanya dan saya usahakan selalu menjawab pertanyaan tersebut, teman-teman. Nah, oke, langsung saja di sini saya akan kembali menjawab pertanyaan atau komentar dari @udi_kurnianto 817. Mas, baru gabung, mau nanya, dulu pernah nggak mengalami asam lambung naik ke tenggorokan sampai batuk, gatal-gatal, perut mual kayak mau muntah? Bales ya Mas, solusinya Mas. Oke, nah di sini sebenarnya yang Udi Kurnianto alami ini mengalami ke asam lambung naik ke tenggorokan sampai batuk, gatal-gatal, perut mual kayak mau muntah. Ya, sebenarnya ini nih sudah pernah saya selalu bahas, dan mungkin si Udi Kurnianto juga melihat referensi-referensi lain, baik itu dari Google ataupun menonton mentor-mentor yang lain juga, bahwasannya kalau asam lambung naik ke tenggorokan dan mengakibatkan yang namanya mual, dan mengakibatkan juga yang namanya tenggorokan gatel, dan juga seperti mau muntah, seperti itu teman-teman ya. Ini identik sekali, ciri khas sekali yang namanya GERD, teman-teman. Nah, jadi yang namanya GERD itu biasanya tanda-tandanya, biasanya keluh-keluhannya ya sama seperti yang dialami si Udi Kurnianto ini, teman-teman ya. Jadi GERD itu asam lambung kita naik ke kerongkongan ataupun melewati esofagus kita, teman-teman ya. Nah, hal inilah yang bisa mengakibatkan seperti yang disampaikan si Udi Kurnianto ini, seperti tenggorokan gatel, seperti mau muntah, mual, dan sebagainya. Nah, kalau si Udi Kurnianto ini mau bertanya ataupun minta solusinya, ya sama seperti saya juga, teman-teman. Jadi pas awal-awal saya ngalamin juga yang namanya hal tersebut, teman-teman ya. Jadi kalau si Udi Kurnianto ini hanya merasakan sensasi tersebut, sebenarnya tidak susah sebenarnya, dan cukup lumayan cepat sembuhnya. Lain ceritanya kalau si Udi Kurnianto ini mengalami juga yang namanya anxiety, teman-teman ya. Jadi kalau untuk sensasi yang dirasakan ini sebenarnya cukup minum air hangat kuku, teman-teman ya. Air hangat kuku rutinkan, air hangat madu juga,
dan juga bisa juga air kunyit panas kuku, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi untuk muntah-muntah, itu biasanya diakibatkan oleh yang namanya gas. Gas itu tinggi dan mengakibatkan kita itu mual, teman-teman, mual dan mau muntah seperti itu, teman-teman. Jadi ya harus diisi perutnya, diisi dengan air hangat kuku dan perlahan dimakan. Kalau memang belum bisa makannya banyak, ya cukup sedikit saja, teman-teman, untuk mengurangi yang namanya mual ataupun mengurangi yang namanya ingin muntah tadi, teman-teman ya. Nah, kalau memang dari cara tersebut juga masih belum efektif, ya saran saya alangkah baiknya untuk si Udi Kurnianto ataupun teman-teman yang juga mengalami hal yang sama, itu periksa ke dokter, baik itu langsung ke puskesmas, klinik ataupun ke rumah sakit langsung, teman-teman ya. Karena ya kita tidak tahu apa kendala ataupun apa yang penyakit yang di dalam selain yang saya sampaikan tadi, teman-teman ya. Karena ya dokter pasti jauh lebih paham dan jauh lebih tahu kendala yang disampaikan, seperti itu, teman-teman. Nah, kalau saya ini ya seperti biasa, teman, hanya sharing seputar yang saya alami dan saya lakukan seperti yang saya lakukan dulu, teman, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi solusinya ya kurangi dulu yang namanya makanan pedas, kurangi dulu yang namanya makan jero-jeroan, makan makanan jero-jeroan, tepung-tepungan, minyak-minyakan, seperti itu, dan kurangi dulu. Karena tenggorokan gatal, mual dan lainnya itu ya diakibatkan juga karena faktor makanan juga, teman-teman. Jadi untuk penyembuhannya, teman-temannya, dikurangi dulu untuk si Udi Kurnianto ini, kurangi dulu makan-makan yang sudah saya sampaikan tadi, dan beralih ke makanan-makanan seperti real food, teman-teman, makanan-makanan yang memang tanpa proses, teman-teman, tanpa proses, dan memang makan-makanan yang baik di lambung, tenggorokan, dan yang pastinya nyaman di tubuh kita, seperti itu, teman-teman. Baik itu makan makanan buahan, makanan sayuran, ataupun makan-makan rebusan, kukusan, seperti itu, teman-teman ya. Karena hal inilah yang membuat kan cepat semakin membaik dengan sensasi yang kita alami, teman-teman. Karena ya makanan-makanan dan minuman inilah yang nyaman di tenggorokan kita, di lambung kita, dan tubuh kita, teman-teman. Nah, kalau memang sudah nyaman, ya mulai perlahan lagi normal makan makanan yang seperti biasanya. Tapi saran saya, karena si Udi Kurnianto ini sudah mengalami yang namanya asam lambung naik, tenggorokan dan sebagainya, ya saran saya sih itu harus diatur dan mulailah makan atau pola makanan yang sehat tadi, teman-teman. Atur pola makannya, karena kalau si Udi Kurnianto ini timbul anxiety, timbul panik, cemas, nah itu yang mungkin cukup lumayan berat juga penyembuhannya, seperti itu, teman. Karena kaitan anxiety dengan asam lambung itu sangat erat sekali dan saling terhubung, teman-teman. Jadi untuk si Udi Kurnianto, kalau memang belum ada anxiety-nya, belum cemas, belum panik, ya itu penyembuhannya cukup lumayan cepat, teman-teman. Cukup atur saja yang namanya pola makan, pola sehat, pola tidur, dan yang pastinya hindari dulu makan-makan pantangan yang saya sampaikan tadi, teman-teman ya. Nah, seperti itu penjelasan tentang menjawab pertanyaan dari Udi Kurnianto 817 ini, teman-teman ya. Semoga jawaban, semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa memotivasi khususnya Udi Kurnianto ini dan teman-teman semuanya, dan memotivasi kalian semuanya untuk bangkit dan sembuh. Bagi teman-teman semuanya yang ingin bertanya, silakan bertanya. Saya usahakan selalu menjawab komentar kalian, baik itu di kolom komentar atau saya buatkan langsung video seperti ini, teman-teman ya. Cukup sekian video kali ini. Alangkah baiknya support channel saya, di like, di share, di komen, dan di subscribe channel YouTube saya. Karena jujur, teman-teman ya, subscribe itu gratis dan yang pastinya membuat saya tambah semangat untuk sharing, untuk berbagi tentang pengalaman yang sudah saya alami terkenanya asam lambung dan anxiety ini, dan tujuannya yang pastinya bisa membuat kalian juga semakin kuat, semakin motivasi kalian semuanya untuk menggapai kesembuhannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, sayangi diri kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.